Berdikari itu artinya keinginan, dalam hal ini keinginan Bung Karno, ya, agar seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia itu diupayakan, diusahakan oleh kita sendiri, gitu ya. Sedangkan Go to Hell with Your Aid itu kan ditujukan kepada Amerika dan lain-lain pada satu momen tertentu saja. Nah, berdikari itu keinginan untuk berusaha dengan kaki sendiri, gitu ya. Berdikari itu kan kependekan dari berdiri di atas kaki sendiri, gitu. Nah, berdikari ini memang sekilas terlihat bertentangan dengan upaya pemerintah sekarang yang menggelar karpet merah bagi investor asing misalnya, gitu ya. Karena itu memang ya ada potensi bahwa kita tidak lagi bisa berdikari, ya. Sebaliknya kita dengan mengundang investor asing itu, ya kita menjadi tergantung dengan para investor itu. Nah, salah satu momen penting dari slogan berdikarinya Bung Karno itu adalah bagi Bung Karno, biarlah kekayaan alam, ya, seperti tambang dan lain sebagainya itu tidak dieksploitasi sekarang, kata Bung Karno, ya. Tidak, pemerintahan sekarang tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari tambang yang ada, ya. Asalkan nanti pada suatu saat nanti berbagai tambang itu diusahakan oleh anak bangsa sendiri. Itu intinya berdikari, gitu ya. Jadi Bung Karno tidak mau misalnya mengeksploitasi tambang emas di Papua selama sumber daya anak negeri sendiri belum mampu, ya, untuk mengeksploitasinya, gitu. Nah, itu kemudian bertentangan dengan pemerintahan setelahnya, pemerintahan Soeharto, yang mengundang investor, ya, kalau untuk di Papua misalnya Freeport, ya, untuk kemudian mengeksploitasi tambang tembaga dan emas itu, yang hasilnya kita tahu bersama, mayoritas keuntungan itu dibawa ke Amerika, dan kita hanya mendapatkan sedikit saja, dan kemudian mendapatkan kerusakan alam yang luar biasa besar, gitu. Jadi berdikari ini benar-benar sikap kehati-hatian Bung Karno agar sumber daya alam itu dinikmati oleh bangsa sendiri, ya, dieksploitasi secara hati-hati dan tidak meninggalkan kerusakan alam. Apa yang terjadi setelah pemerintahan Bung Karno selesai adalah kita mengundang investor asing, dan kemudian mereka benar-benar mengeksploitasi semua sumber daya yang ada di republik ini, tetapi kemudian keuntungan terbesarnya itu dibawa ke negara mereka, ya. Freeport itu adalah contohnya bagaimana di era Orde Baru itu kita paling hanya mendapatkan di bawah 10% dari keuntungan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sedangkan 80-90%-nya itu dinikmati oleh Amerika, gitu. Kita sangat sedih sekali, ya, karena ternyata konsep berdikarinya Soekarno itu dibuang mentah-mentah ke tong sampah, dan investor asing kemudian diundang, dan hasilnya adalah kerugian bagi bangsa ini. Nah, itu intinya berdikari itu di situ. Jadi kita akan mengeksploitasi sumber daya alam, tambang, ya, baik di dalam tanah ataupun katakanlah hutan di atas tanah, tetapi oleh bangsa sendiri, sehingga hasilnya akan dinikmati oleh bangsa sendiri, dan eksploitasi itu pun harus dengan hati-hati dan kemudian menjaga agar tidak merusak alam, gitu. Kalaupun hasilnya merusak, maka dengan hasil yang dinikmati bangsa sendiri yang luar biasa besar itu akan bisa sebagian untuk kemudian memperbaiki alam itu, gitu. Tidak seperti yang terjadi sekarang di era Orde Baru dan kemudian sisanya di era Reformasi. Alam dieksploitasi oleh asing, baik yang di bawah tanah atau yang di atas tanah, tetapi kemudian
kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan sedikit, ya, dan mungkin suap bagi para pejabat itu, ya, api neraka bagi para pejabat itu, dan kemudian kita mendapatkan alam yang rusak saja gitu. Bagaimana istilahnya tiling atau apa itu, limbah tambang di Papua itu merusak alam dan kemudian berbahaya bagi orang Papua sekarang gitu. Nah, itu pentingnya konsep berdikari, ya. Pentingnya konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, bagaimana dengan kebijakan sekarang yang mengundang investasi? Seharusnya investor itu kita pilih, ya. Investor yang datang itu bukan yang memberikan kerugian, tetapi yang memberikan keuntungan. Misalnya begini, jangan dong investor tambang itu kita undang. Biar pertambangan yang akan berakibat rusaknya alam, ya, itu kita eksploitasi sendiri supaya nanti hasilnya maksimal bagi bangsa kita, dan sebagian hasilnya bisa untuk memperbaiki alam itu, mereboisasi hutan atau kemudian memperbaiki alam yang rusak akibat pertambangan gitu ya. Investor asing itu baik saja untuk diundang, diberikan karpet merah, tetapi kita harus hati-hati dan kita harus pilih. Misalnya mereka yang baik untuk datang, misalnya investor teknologi gitu ya, itu bagus gitu ya. Investor misalnya kalau sekarang eranya gadget gitu ya, investor baterai untuk handphone itu bagus sekali kalau diundang, dan kita punya sumber daya alamnya, bahan untuk dibuatkan baterai gadget itu, baterai handphone itu gitu ya. Investor boleh datang, kemudian mendirikan usahanya di sini, dan dia menjadikan perusahaan-perusahaan kita untuk supplier, ya, supplier dari misalnya bahan tambangnya itu gitu ya, dan mereka mengolah gitu. Jadi yang diundang itu bukan perusahaan tambangnya, bukan perusahaan yang akan merusak alamnya, bukan, tetapi mereka yang siap mendirikan industri, ya, yang kemudian akan menciptakan tenaga kerja menciptakan lapangan kerja buat tenaga kerja kita yang banyak menganggur sekarang ini gitu ya, dan kemudian akan memanfaatkan industri-industri lokal, industri pertambangan lokal yang akan menjadi supplier, ya, yang akan menjadi subkon kepada perusahaan industri itu gitu. Harusnya ada filter seperti itu, yang sekarang saya lihat memang tidak ada. Artinya apa? Yang dilakukan pemerintah sekarang itu sembarangan gitu. Itu tidak sesuai dengan prinsip berdikarinya Bung Karno. Kalau prinsip berdikarinya Bung Karno, bahkan semua hasil alam itu dieksploitasi, dieksplorasi, dimanfaatkan oleh anak negeri sendiri. Itulah inti berdiri di atas kaki sendiri, mandiri gitu ya. Sekarang tampaknya mandiri, berdikari itu hanya jargon, dan kemudian prakteknya ya kita menjadi bangsa yang tergantung kepada bangsa lain. Ini sangat menyedihkan sekali, dan kita hanya menjadi buruh dari bangsa lain tersebut, ya. Mereka menginvestasikan uangnya, kemudian tidak hanya di industri pengolah, tetapi juga industri tambang misalnya, atau industri perkebunan misalnya, dan bangsa kita hanya bekerja untuk mereka. Nah, hasil dari usaha itu dinikmati oleh orang asing itu. Ya, Anda bayangkan kondisinya memang seperti itu, dan itu sangat menyedihkan sekali. Ini kenapa bisa terjadi begini? Karena bangsa kita memang tidak melakukan, seperti kata Bung Karno, nation character building. Tidak punya karakter lagi sekarang itu. Kalau sejak dulu dibangun nation character building, bahwa kita adalah karakter bangsa Indonesia, tentu saja kita tidak ingin, ya, diperbudak atau dijadikan buruh oleh bangsa-bangsa lain.
kita tentu saja akan menciptakan berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, ya, dalam mengupayakan kemajuan bangsa ini.